Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Kanjeng Heri Darman di bulan puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit saya akan menyampaikan gugahan hati calon presiden Bapak Prabowo Subianto yang mana ada warga negara Indonesia yang terlantar di Malaysia. Atas kepedulian beliau, atas kepekaan hati beliau, atas kebaikan beliau. Beliau mendapat informasi dari salah seorang warga Indonesia yang ada di Jakarta. Seorang ibunda bernama Eni yang anaknya yang bekerja di Malaysia telantar bernama Anissa. Dengan ada aduannya dari ibundanya sendiri, Ibu Eni, akhirnya beliau dengan gerak cepat mendapat informasi dan dia juga memerintahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yaitu Bapak Aprian Sanur untuk bisa mendesak Adnaker untuk bisa mencari Anissa, di mana keberadaan Anissa di Kuala Lumpur. Inilah kepedulian calon presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang mana Bapak Prabowo ini kita melihat bukan hanya sekali ini membantu warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia. Beliau juga pernah membantu, kalau tidak salah saya ada di Jordan dan ada di Timur Tengah juga. Nah, inilah kepedulian beliau memperhatikan rakyat kecil. Jadi beliau tidak pandang bulu jika ada warga negara yang ingin membantu. Beliau sangat peka untuk itu. Kita salut kepada calon presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, di sini saya coba ingin mengupas membaca bahwa Wakil Menteri Tenaga Kerja diperintahkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Oke, Prabowo sebelumnya memerintah Wakil Menteri Tenaga Kerja Aprian Sanur agar bisa mendesak Adnaker di Malaysia untuk mencari keberadaan Anissa. Kemudian pada tanggal 19 Februari di tahun 2024 keberadaan Anissa akhirnya terungkap. Nani pun melapor kepada Prabowo untuk terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia dan menemui Anissa. Selanjutnya Anissa ternyata pekerja ilegal yang diberangkatkan dari Indonesia melalui agen dan yang menggunakan paspor Anissa pertama kali ditempatkan bekerja di negara Singapura pada tahun 2018. Belum setahun di Singapura, Anissa dipindahkan oleh agensinya ke Malaysia. Saat bekerja di Malaysia, Anissa ditempatkan di keluarga yang memiliki banyak anak sehingga selain memomong anak-anak majikannya, Anissa juga harus bekerja mengurus rumah tangga. Anissa mengaku tidak sanggup menanggung beban pekerjaan itu dan mencoba berkali-kali meminta pada agen yang menyalurkan bekerja untuk dipulangkan ke Indonesia, namun agennya tidak menggubris. Anissa pun tetap berusaha kembali menghubungi agennya untuk meminta paspor dan dokumen penting lainnya yang ditahan. Ternyata agen tersebut diketahui sudah gulung tikar alias tutup. Tidak tahan lagi, Anissa nekat kabur dari rumah majikan untuk bekerja di tempat lain secara paruh waktu, mungkin setengah hari kali. Nah, ini semestinya Anissa, ini mohon maaf mungkin jika ada pekerja Indonesia yang bekerja secara resmi, jika menghadapi nasib yang kurang baik, mungkin seperti ini, mungkin mendapatkan perlakuan kekerasan yang tidak wajar, yang tidak manusia, pertama harusnya melarikan di kedutaan kita yang ada di luar negeri atau melarikan diri ke kantor polisi yang terdekat, minta bantuan kepada masyarakat yang ada di negara luar negeri. Nah, kalau sekiranya nanti misalnya lari mengikuti orang-orang lain, akhirnya ini juga menjadi satu hambatan untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja secara resmi di luar negeri. Nah, semestinya kalau Anissa mungkin dia melarikan diri di kedutaan, saya rasa mungkin akan dilindungi oleh kedutaan kita, terutama di KBRI Kuala Lumpur. Nah, ini juga untuk mengingatkan untuk seluruh warga negara Indonesia jika yang mengalami nasib yang kurang baik,
bisa meminta pertolongan, terutama kepada perusahaan yang dulu memberangkatkannya, mungkin dihubungi atau bagaimana. Nah ini juga perlu perhatian juga untuk pekerja migran Indonesia yang berangkat secara resmi. Saya lanjutkan, di saat yang sama Anissa berusaha untuk mencari dokumen pribadi miliknya agar bisa pulang ke Indonesia. Adapun Anissa terdesak biaya lantaran harus membayar denda overstay ke imigrasi Malaysia dengan total harga 3.100 Malaysia ringgit. Mungkin ini sekitar 10 juta ya, kalau tidak salah saya, 3.100 ringgit ini, lebih kurang 10 juta rupiah. Tentu ini sangat besar sekali untuk Anissa. Kita tidak tahu apakah dulu dia bekerja sudah mendapatkan gaji oleh majikannya, kita pun tidak memahami apa yang terjadi yang sesungguhnya terhadap Anissa di luar negeri. Nah, terus saya lanjut, Prabowo menanggung semua urusan termasuk biaya administrasi Anissa dan tiket pulang ke Indonesia. Sangat luar biasa. Bahwa semua biaya itu proses yang ada di luar negeri di Malaysia, tiket semua ditanggung oleh Bapak Prabowo Subianto. Memang ini adalah kepedulian beliau, bahwa beliau juga memang suka membantu rakyat kecil, bukan hanya di luar negeri, kita lihat juga di Indonesia. Kemarin juga ada anak yang dibully, akhirnya kalau tidak salah saya juga diberi tempat tinggal, ketemu dengan beliau. Inilah tolan dan calon pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau memang orangnya namanya beliau dari tentara, tentu ketegasan, kedisiplinan beliau itu tetap ada tertanam di darah militernya. Tapi beliau adalah seorang yang sangat bijaksana, sangat halusnya hatinya. Memang beliau juga kita tahu merangkul lawan-lawan politiknya, dan beliau juga tidak segan-segan untuk meminta maaf kepada lawan-lawan politiknya. Nah ini sulit didapat sosok pemimpin seperti Bapak Prabowo Subianto. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umur, bisa memimpin Indonesia lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan Indonesia bebas dari kemiskinan dan korupsi di tangan beliau bisa diberantas, dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Inilah beban yang harus dipikul oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran, dan kabinet-kabinetnya nanti yang beliau susun adalah bukan hanya orang yang pintar saja, tetapi orang yang benar-benar paham dan pengalaman di dalam memimpin negara sesuai bidangnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Heri Darman. Selamat malam.